Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eldita. Pada kesempatan kali ini, Eldita akan memberikan sebuah kabar yang begitu membahagiakan untuk kalian calon PPPK tahun 2024. Apa itu? Yap, benar. Pemerintah di tahun 2024 telah berkomitmen untuk memberikan kesempatan atau peluang yang besar bagi kalian agar bisa lolos PPPK. Dalam 1 tahun tidak tanggung-tanggung loh, pemerintah akan menyelenggarakan tes 3 kali. Baik itu CPNS untuk fresh graduate dan umum dan 100% untuk honorer untuk formasi PPPK 2024. Eldita juga akan memberikan sebuah informasi yang tidak kalah penting. Apa itu? Yap, jabatan pelaksana bisa masuk pada formasi PPPK 2024. Kenapa Eldita bilang begitu? Karena dalam keputusan terbaru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan sebuah keputusan penting di nomor 11 tahun 2024, yaitu tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Dasar pertimbangannya bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 656 Tahun 2023 tentang jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan menteri yang baru yang memberikan sebuah nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Keputusan yang terbaru ini didasarkan pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897. Ini berarti bahwa keputusan Kementerian RB nomor 656 itu sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan nomor 11 tahun 2024. Jabatannya apa aja ya? Oke, saya lanjutkan. Memutuskan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah ke-1 terdiri dari klerek, operator, dan teknisi. Yang kedua ada lampiran dari keterangan apa itu klerek, apa itu operator, dan apa itu teknisi. Yang ketiga, bahwa keputusan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Dan yang keempat, berisi tentang keputusan ini berlaku paling lama 1 tahun. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini ditandatangani langsung oleh Abdullah Azwar Anas. Oke, berisi tentang apa aja tadi? Klerek, operator, dan teknisi. Klasifikasi klerek pada lampiran pertama itu di instansi pemerintah ada penelaah teknis kebijakan, nomenklaturnya ya, pengolah data dan internal. Maksudnya pengolah data dan informasi. Kemudian pengadministrasi perkantoran ini bisa diisi oleh SLTA atau sederajat. Yang tadi penelaah ini S1. Pengolah data ini bisa D3. Tugas jabatan dari penelaah ini bisa
analis ya teman-teman. Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi pemerintah. Kalau yang pengolah data ini melaksanakan pengolahan, verifikasi, penyusunan terhadap data, dan laporan menjadi informasi. Ini diisi D3. Kemudian pengadministrasi perkantoran ini melaksanakan kegiatan pendukung administrasi. Jadi SMA bisa masuk. Dulu ini jabatan ini hanya bisa diisi oleh PNS, sekarang bisa diisi oleh PPPK. Kemudian klasifikasi operator. Ini ada penata layanan operasional. Itu kualifikasi pendidikannya S1 atau D4. Tugas jabatannya melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis. Pokoknya ini yang bersifat teknis. Yang untuk klerek tadi bersifat administratif. Pengelola layanan operasional ini bisa diisi oleh D3. Kemudian tugas jabatannya itu melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Operator layanan operasional ini SLTA. Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis. Nah, kalau untuk teknisi ini hanya untuk kementerian tertentu, misalkan perhubungan, misalkan itu contohnya bisa teknisi perkapalan ya teman-teman. Jadi juga bersifat spesifik. Klerek, kalian bisa lebih paham lagi kalau saya bahas tentang pengertian. Kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, klerek dapat diartikan sebagai pegawai yang melakukan pekerjaan tulis-menulis atau setingkat juru tulis di kantor pemerintah maupun swasta. Seperti yang tadi saya bilang, tugasnya di pelayanan administratif. Kemudian operator. Operator itu adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis bersifat umum. Jadi yang tadi itu administratif, kalau operator itu bersifat lebih umum. Kemudian teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis bersifat spesifik. Ini lebih khusus. Jadi kalau teknisi perkapalan ya hanya orang-orang tertentu yang bisa melamar. Nah, klerek jenis pekerjaannya tadi bisa pengadministrasi. Kalau lebih detailnya itu kalau yang S1 penelaah, pengolah data dan informasi, kemudian bisa masuk ke analis pranata peradilan. Lebih lagi ke administrasi kesehatan. Kemudian bisa pengetik, kurir, agendaris. Ini yang untuk pengadministrasi umum ya. Ini bisa dari SMA sampai S1. Kemudian operator, itu bisa administrasi operator sekolah. Ya, honorer tindik-tindik sekolah. Ini honorer selain guru ini sangat berpotensi dan berpeluang melamar di tahun 2024. Operator komputer, operator administrasi, ini juga bisa dari SMA atau SLTA, bahkan sampai S1. Kemudian teknisi, ini khusus ya. Teknisi misalkan di kesehatan itu ada teknisi transfusi darah. Kalau di instansi pemerintah daerah itu ada teknisi komputer, khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan komputer ya, permasalahan komputer. Kemudian kalau di Kementerian Perhubungan itu contohnya bisa teknisi perkapalan. Baik teman-teman, sudah lengkap ya. Eldita tadi memberikan informasi terkait jabatan pelaksana yang bisa masuk pada formasi PPK 2024. Jangan abaikan kesempatan emas ini, ikut saja tesnya, persiapkan dari awal. Oh iya, satu lagi, Eldita juga akan menyusun banyak sekali e-book yang nanti teman-teman bisa pesan, yang akan Eldita sematkan di kolom bawah ya. Bisa dilihat, nanti bisa pesan di link yang Eldita bagikan. Jangan lupa
subscribe, tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan berkecil hati, karena keberhasilan ditentukan dari usaha kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Eldita berikutnya. Bye-bye.